selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, bosan dengan kue yang manis-manis? Hari ini aku pengen cemilan yang asin, gurih, dan pedas. Di video kali ini aku mau buat choy pan. Ternyata cara membuatnya mudah dan irit bahan. Rasanya pun enak, asin, gurih, dan pedas. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, siapkan 12 siung bawang putih, kupas dan cuci bersih. Lalu kita masukkan bawang putih ke dalam chopper atau bisa juga dicincang halus. Kemudian kita chop bawang putih sampai halus. Selanjutnya panaskan minyak sayur agak banyak ya, sekalian nanti minyaknya digunakan untuk mengoles choy pan. Kita masukkan bawang putih, goreng bawang putih sampai garing dan kuning keemasan. Nah, ini jika sudah garing dan berwarna kuning keemasan, kita angkat. Selanjutnya disaring dulu. Nah, minyaknya ini nanti bisa buat olesan choy pan. Selanjutnya untuk bahan sambal kita siapkan 15 buah cabai merah besar, 15 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih. Kemudian siapkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan seperempat sendok teh garam. Nah, kemudian siapkan 2 sendok makan tauco, boleh ganti dengan terasi yang sudah dipanggang. Kemudian siapkan juga 1-2 buah jeruk kunci yang kecil saja ya. Rebus air sampai mendidih, kita masukkan cabai dan bawang, rebus sebentar agar sambalnya nanti tidak bau langu. Nah, setelah mendidih, sekarang kita angkat cabai dan bawangnya. Selanjutnya masukkan cabai dan bawang ke dalam chopper atau blender. Kemudian tambahkan tauco asin. Masukkan gula, garam, dan kaldu bubuk. Lalu masukkan 200 ml air. Kemudian tambahkan perasan air jeruk. Selanjutnya kita blender. Setelah itu tuang sambal ke panci kecil. Nah, supaya sambalnya tidak cepat basi, kita masak sebentar ya sampai mendidih, langsung diangkat. Untuk bahan tumisan bengkuang, kita siapkan 1 kg bengkuang yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kita tambahkan 2 buah wortel yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Lalu ini ada 5 siung bawang putih. Kemudian siapkan juga 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita siapkan juga 2 sendok makan udang kering atau ebi yang sudah dicuci bersih, kemudian di blender sampai halus. Step pertama, kita cincang halus bawang putih. Kemudian untuk bengkuang aku iris bentuk korek api agar hasil tumisan bengkuang tidak terlalu lembut ya, atau bisa juga diparut kasar. Selanjutnya kita potong wortel bentuk korek api.
Sekarang panaskan minyak sayur secukupnya untuk menumis. Kita masukkan bawang putih, kemudian tambahkan ebi. Kita tumis bawang putih dan ebi sampai harum. Sekarang masukkan bengkuang dan wortel. Lalu masukkan juga semua bumbu masak. Kita aduk dan masak sampai matang. Tidak perlu dikasih air ya, karena bengkuangnya nanti akan mengeluarkan air. Nah, jika sudah matang, kita angkat tumisan bengkuang. Selanjutnya, siapkan 200 gram tepung beras. Masukkan tepung beras ke dalam teflon. Tambahkan 50 gram tepung tapioka. Kemudian masukkan 3/4 sendok teh garam. Selanjutnya siapkan 500 ml air. Masukkan air secara bertahap ya, agar adonannya tidak bergerindil. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan sisa air, kemudian tambahkan 1,5 sendok makan minyak sayur, selanjutnya diaduk rata. Sekarang kita masak kulit choy pan sampai menggumpal. Nah, ini jika kulit choy pan-nya sudah menggumpal seperti ini, kita angkat ya. Selanjutnya, tuang adonan kulit choy pan ke atas talenan atau silikon mat, lalu diulen sampai kalis dan licin. Karena ini masih panas, jadi diulennya dengan cara dialas spatula silikon seperti ini ya. Nah, setelah itu ambil sebagian adonan, lalu kita gilas hingga tipis. Apabila adonannya terasa lengket, bisa ditabur dengan tepung tapioka. Kemudian cetak dengan ukuran diameter 10 cm. Ambil selembar kulit choy pan, lalu kita isi dengan 1 sendok makan tumisan bengkuang. Kemudian ini tinggal ditutup rapat ya. Nah, kalau lengket tangannya bisa dibalur dengan tepung tapioka. Nah, hasilnya seperti ini. Sebelum dikukus, kita semprot dulu atau peciki dengan air agar adonannya tidak kering dan pecah pada saat dikukus. Panaskan kelakat sebelumnya, lalu kukus choy pan selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita angkat choy pan. Selanjutnya, oles choy pan dengan minyak bawang putih agar choy pan tidak kering. Step terakhir, tinggal tambahkan bawang putih goreng di atasnya. Untuk ide jualan, kita kemas choy pan dalam box tin wall 750 ml, bisa diisi 5 buah choy pan, lalu tambahkan sambelnya. Nah, kemasannya jadi lebih rapi
higienis. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Tambahkan sambalnya dulu. Terima kasih sudah menonton. Support Roslyn's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Yuk kita cobain. Rasanya enak, gurih, dan sambalnya pedas, manis, dan gurih. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.